Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan sebuah implementasi sistem komunis global berbasis satelit. Di sini kita dapat melihat sebuah ilustrasi sistem komunikasi satelit dalam mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian, adapun konsep dasar komunikasi satelit. Gambar tersebut menjelaskan komunikasi satelit. Sinyal dikirimkan dari stasiun bumi ke satelit melalui uplink. Kemudian, satelit menerima dan memperkuat sinyal menggunakan transponder. Setelah itu, sinyal dipancarkan kembali ke bumi melalui downlink agar dapat diterima oleh pengguna di lokasi tujuan. Kemudian adapun sistem uplink dan downlink. Uplink sendiri adalah pengiriman sinyal atau data dari perangkat lokal stasiun bumi ke pusat jaringan yang lebih tinggi seperti satelit, server, dan router inti. Kemudian sistem downlink adalah jalur komunikasi atau transmisi data satu arah dari pusat layanan, satelit, menara seluler, ataupun server pusat menuju perangkat penerima atau terminal penggunaan di darat. Kemudian ada space segment dan ground segment. Space segment sendiri adalah pendukung bagian yang berfungsi menerima, memperkuat, dan mengirim kembali sinyal komunikasi ke bumi. Ground segment adalah bagian yang berada di bumi seperti stasiun bumi, antena parabola, dan perangkat penerima pengguna. Kemudian ada tracking, yaitu melacak posisi. Kemudian ada telemetri, mengirimkan data kondisi satelit seperti suhu, daya, dan status perangkat. Kemudian control station sebagai pengendali dan mengatur operasi satelit. Kemudian monitoring, pemantauan di jarak jauh. Kemudian fungsi space segment sendiri ada dua. Yang pertama mengontrol posisi, mengatur dan memantau seluruh operasi satelit. Kemudian ada jenis terminal ground segment. Yang pertama itu ada terminal tetap. Apa itu terminal tetap? Adalah antena yang dipasang secara permanen sehingga kondisi komunikasi yang stabil. Kemudian terminal portable adalah ukurannya lebih kecil dan mudah dipindahkan sehingga cocok pada kondisi darurat atau kebutuhan sementara. Kemudian ada mobile terminal yang dimana dapat mendukung kelancaran seperti kapal, pesawat, kendaraan militer, dan kendaraan logistik. Kemudian ada satelit komunikasi. Satelit komunikasi bukan hanya pemancar sinyal di luar angkasa, tetapi fungsi khususnya layanan komunikasi yang dibawa. Teknologi ini digunakan untuk menghubungkan wilayah yang sulit dijangkau seperti kabel maupun BTS. Fungsi utama satelit komunikasi ada 4. Yang pertama, menyalurkan saranan televisi digital, mendukung komunikasi telepon dan internet, menghubungkan daerah terpencil, menjadikan jaringan cadangan saat komunikasi darat terganggu. Kemudian satelit broadcast sendiri digunakan untuk menyalurkan siaran televisi langsung ke rumah pengguna. Sistem ini memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan siaran TV meskipun berada di daerah terpencil yang sulit jangkauan dari kabel ataupun fiber optik. Caranya, stasiun televisi mengirim sinyal ke satelit menggunakan antena uplink. Satelit kemudian menerima, memperkuat, dan memancarkan kembali sinyal tersebut ke cakupan bumi yang dapat diterima dalam parabola rumah pengguna. Kemudian karakteristiknya adalah menggunakan frekuensi KU, band, dan C-band yang memiliki transponder untuk membawa banyak channel. Next, di sini ada satelit telepon. Nah, satelit telepon sendiri adalah komunikasi suara dan data wilayah yang sulit dijangkau jaringan seluler ataupun BTS. Cara kerjanya, perangkat telepon satelit mengirim langsung ke satelit orbit. Satelit kemudian meneruskan sinyalnya kemudian ke ground station dan jaringan telepon global sehingga menggunakan dapat melakukan panggilan dan pertukaran data. Kemudian di sini kita ada fungsi utama. Yang pertama itu ada komunikasi, kapal laut, komunikasi pesawat, area tambang, SRR, daerah tanpa sinyal seluler. Kemudian ada karakteristiknya ada LEO, GEO, dan cakupan sangat luas tetap memiliki delay yang lebih besar. Kemudian teknologi yang digunakan beam streaming, spot beam, dan frekuensi RAWS. Kemudian satelit VSAT. Nah, satelit VSAT sendiri adalah komunikasi yang menggunakan antena parabola kecil untuk menghubungkan jaringan data, telepon, dan internet di lokasi terpencil. Cara kerjanya itu adalah satelit lokasi memiliki terminal VST yang terhubung ke satelit komunikasi. Satelit kemudian meneruskan data ke hubungan pusat sehingga seluruh cabang dapat saling terhubung dalam satu jaringan komunikasi, yaitu kantor cabang, VSAT, satelit, hubungan pusat, internet, jaringan, dan kontrol yang dapat kita lihat dalam ilustrasi berikut ini. Fungsi utama pada satelit PISAT yaitu ada internet daerah terpencil, CCTV monitoring, pengiriman data sensor IoT. Untuk penggunaan PISAT sendiri yaitu salah satu contohnya ada pada bank, SPBU, hingga tambang. Untuk karakteristiknya yaitu menggunakan parabola kecil, dapat dipasang di daerah tanpa fiber optik, mendukung komunikasi data
dan internet serta memiliki cakupan yang sangat luas. Antena satelit. Antena satelit adalah perangkat komunikasi berbentuk parabola yang berfungsi memancarkan dan menerima sinyal elektromagnetik berfrekuensi tinggi pada stasiun bumi dan satelit di luar angkasa. Alat ini mengumpulkan sinyal lemah dan satelit ke titik fokus, serta mendukung komunikasi dua arah untuk internet, televisi, dan data, bahkan di wilayah terpencil. Pengamanan data pada satelit komunikasi. Yang pertama yaitu ada autentikasi pengguna. Metodenya yaitu seperti username dan password dengan tujuan untuk mencegah akses ilegal. Yang kedua yaitu ada proteksi frekuensi dan anti-jamming. Teknologinya yaitu berupa frekuensi hopping dengan fungsi yaitu menjaga komunikasi tetap stabil serta mengurangi gangguan sinyal. Sistem daya satelit. Yang pertama yaitu ada solar cell, yaitu komponen yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu ada panel surya, yaitu tempat sekumpulan solar cell yang digunakan untuk menangkap sinar matahari sebagai sumber energi utama satelit. Yang ketiga yaitu ada baterai, yang berguna untuk menyimpan energi listrik dan menyuplai daya saat satelit tidak terkena matahari. Dan untuk fungsi utama sistem daya satelit yaitu menyuplai kebutuhan listrik ke seluruh sistem satelit agar semua perangkat dapat beroperasi dengan baik di luar angkasa. Sistem kendali satelit. Yang pertama yaitu ada spin stabilizer. Pada sistem ini, satelit dibuat berputar pada sumbunya untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan. Sistem ini memiliki desain lebih sederhana dan banyak digunakan pada satelit generasi awal. Yang kedua yaitu ada three-axis stabilizer. Sistem ini menjaga kestabilan satelit menggunakan 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Satelit tidak perlu berputar terus-menerus karena kestabilannya dikontrol menggunakan sensor dan aktuator. Sistem ini membuat arah antena lebih akurat dan banyak digunakan pada satelit modern seperti satelit komunikasi dan navigasi. Sistem telemetry and command. Telemetry merupakan sistem pada satelit yang berfungsi untuk mengirimkan data kondisi satelit ke stasiun bumi secara otomatis. Data yang dikirim meliputi suhu, kondisi baterai, posisi orbit, dan status sistem lainnya. Dengan adanya telemetri, operator di bumi dapat memantau kesehatan dan kinerja satelit secara real time, sehingga apabila terjadi gangguan dapat segera diketahui. Command merupakan sistem yang digunakan untuk mengirim perintah dari stasiun bumi ke satelit agar satelit dapat beroperasi sesuai kebutuhan. Perintah yang dikirim dapat berupa mengaktifkan transponder, mengubah posisi antena, mengontrol orbit, serta mengatur sistem daya satelit. Sistem command sangat penting untuk menjaga kestabilan dan operasi komunikasi satelit. Sistem pendorong satelit. Sistem pendorong satelit adalah mekanisme pistol untuk mengatur posisi, ketinggian, dan orbit satelit yang terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu ada yang pertama yaitu kimia dan yang kedua itu listrik atau ion. Teknologi ini memastikan satelit tetap berada di orbit, menghindari sampah antariksa, dan memperpanjang umur misi. Frekuensi satelit komunikasi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada C-band. C-band itu 4-8 GHz. Karakteristiknya itu tahan hujan, stabil, parabola lebih besar, dan sering digunakan seperti TV nasional. Yang kedua yaitu ada Q-band. Q-band yaitu 12-18 GHz. Karakteristiknya yaitu antena lebih kecil, bandwidth lebih besar, lebih sensitif terhadap hujan. Dipakai untuk TV parabola rumah. A-band. A-band yaitu 26,5-40 GHz, dipakai untuk internet satelit cepat, komunikasi data besar, contohnya Starlink. Orbit satelit komunikasi, yaitu ada 3, LEO, MEO, dan GEO. LEO, fungsi utama, internet cepat, telepon satelit, komunikasi real-time, contoh Starlink. Ketinggiannya yaitu 160-2000 km. Yang kedua yaitu ada MEO. MEO fungsi utamanya navigasi, komunikasi data regional, contohnya yaitu GPS. Ketinggiannya yaitu 2000-35.786 km. Yang ketiga yaitu ada GEO. Fungsi utamanya yaitu TV broadcast, pusat komunikasi cakupan luas. Contoh, Telkom Indonesia dengan ketinggian 35.786 km. Oke, selanjutnya ini ada latensi atau delay. Karena jarak satelit ke bumi berbeda-beda, waktu pengiriman sinyal juga berbeda. Pada orbit geo, satelit berada sangat jauh dari bumi sehingga komunikasi memiliki delay sekitar. Akibatnya, saat telepon satelit kadang terasa ada jeda suara. Sedangkan satelit geo atau satelit LEO memiliki delay lebih rendah karena orbitnya lebih dekat ke bumi sehingga komunikasi terasa lebih cepat dan responsif.
Oke, selanjutnya ada link budget pada satelit komunikasi. Link budget adalah perhitungan total daya sinyal dari pemancar sampai penerima untuk mengetahui apakah komunikasi satelit dapat berjalan dengan baik atau tidaknya. Nah, konsep dasar link budget ini dalam komunikasi satelit, sinyal mengalami penguatan atau gain, pengelemahan atau loss, dan gangguan sinyal atau noise. Nah, perhitungan link budget ini membantu menentukan apakah sinyal masih bisa diterima, kualitas komunikasinya bagus, atau terjadi gangguan atau noise. Oke, selanjutnya ada komponen utama link budget. Yang pertama, daya pemancar atau transmit power. Besarnya daya yang dikirim antena pemancar dalam satuan watt, dBm, dBw. Semakin besar daya, maka sinyal semakin kuat. 2. Gain antena. Kemampuan antena memfokuskan sinyal, yang dimana satuannya itu adalah dBi. Gain tinggi dengan jangkauan lebih jauh dan kualitas sinyal lebih baik. Yang ketiga, free space path loss atau FSPL. Pelemahan sinyal karena jarak sangat jauh antara bumi dan satelit. Rumus utamanya adalah FSPL sama dengan 32,44 ditambah 20 log FM Hertz sama dengan plus 20 log DKM. Dengan F frekuensi, D itu jarak. Dan semakin jauh satelit, maka loss semakin besar. Nah, persamaan dasar link budget. Rumus sederhana daya diterima, PR sama dengan PT plus GT plus GR minus L. Oke, di sini ada perhitungan link budget. Sebuah sistem komunikasi satelit mengubah daya pemancar 25 dBw dengan gain antena pemancar 30 dBi dan gain antena penerima 38 dBi. Selama transmisi, sinyal mengalami total redaman sebesar 195 atau 195 dBi. Berdasarkan data tersebut, hitung daya sinyal yang diterima dengan rumus PR sama dengan PT plus GT plus GR minus L, yang dimana PT-nya itu 25, GT-nya itu 32, GR-nya itu 38. Dan L-nya itu 195. Didapatkanlah hasil PR sama dengan minus 100 dBw. Jadi daya sinyal yang diterima PR adalah minus 100 dBw. Oke, selanjutnya ada waktu tempuh sinyal delay latency satelit komunikasi. Menghitung delay atau waktu tempuh sinyal satelit dalam komunikasi satelit. Sinyal membutuhkan waktu untuk dikirim dari bumi menuju satelit lalu kembali lagi ke bumi. Semakin jauh jaraknya, semakin besar delay atau komunikasinya dengan rumus T sama dengan S per V. Di sini ada contoh perhitungannya. Satelit GEO berada pada ketinggian sekitar 36.000 km. 36.000 km tersebut dikonversikan ke meter. Dapatkanlah 36 juta. Jadi disubstitusikan T sama dengan 36 juta per 3 kali 10 pangkat 8. Jadi dapatkanlah T sama dengan 0,12. Oke, selanjutnya ada panjang gelombang satelit. Panjang gelombang menunjukkan ukuran gelombang elektromagnetik yang dipancarkan satelit. Nilainya dipengaruhi oleh frekuensi dengan rumus lambda sama dengan C per F. Yang dimana lambda itu panjang gelombang, C itu kecepatan cahaya, F itu frekuensi. Dan di sini ada contoh perhitungannya. Frekuensi satelit misal 12 GHz. Nah, dikonversi ke Hertz. Jadi 12 kali 10 pangkat 9 Hertz. Nah, substitusi ke rumus tersebut. Lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 12 kali 10 pangkat 9. Dia dapatkanlah lambda sama dengan 0,25. Oke, selanjutnya ada kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data menunjukkan seberapa cepat informasi dapat dikirim melalui satelit dengan rumus R sama dengan data per waktu. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Data yang dikirim misal 500 MB dengan waktu pengiriman 10 detik. Lalu substitusikan ke rumus R sama dengan 500 per 10, yang dimana hasilnya R sama dengan 50 Mbps. Oke, selanjutnya ada teknologi satelit komunikasi. Starlink komunikasi satelit. Starlink adalah layanan internet satelit modern milik SpaceX yang menggunakan ribuan satelit di orbit LEO. Karakteristik Starlink ini menggunakan orbit rendah, delay rendah dibanding satelit GEO, kecepatan internet tinggi, cocok untuk komunikasi secara real time. Cara kerjanya terminal, pengguna akan terhubung ke satelit Starlink terdekat lalu diteruskan. Lalu teknologi yang digunakan itu passat array antena, laser antar satelit, beam steering, AI routing network. Keunggulannya itu internet cepat di daerah terpencil, latensi rendah, cocok untuk video call, gaming, dan streaming. Kekurangannya itu membutuhkan banyak satelit, bisa terganggu cuaca, biaya perangkat masih cukup mahal. Oke, selanjutnya ada integrasi 5G dan satelit. Teknologi ini menggabungkan jaringan 5G dengan sistem satelit untuk menghadirkan koneksi internet yang lebih luas, cepat, dan stabil, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau dengan jaringan darat (NTN) atau non-technical network. Sistem jaringan komunikasi yang menggunakan satelit, pesawat, atau drone sebagai media transmisi untuk mendukung konektivitas di area yang belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi konvensional. Komunikasi hybrid. Metode komunikasi yang memadukan beberapa jenis jaringan seperti fiber optik, seluler, dan satelit agar koneksi menjadi lebih fleksibel, stabil, dan efisien dalam berbagai kondisi. Oke, selanjutnya ini ada daftar pustaka. Oke, mungkin cukup segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hitopik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.